Hampir semua orang tahu bahwa Jakarta merupakan ibu kota negara kita tercinta, Indonesia. Jakarta saat ini juga berperan sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis di Indonesia. Namun tahukah kamu bahwa 1/5 uang Indonesia ada di Jakarta? Atau lebih gilanya lagi, bayangkan saja jumlah uang yang ada di Jakarta itu bahkan lebih banyak dari total uang yang ada di seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Padahal luas Jakarta hanya 0,03% dari total luas wilayah Indonesia. Ini adalah fakta yang sangat miris dan mencerminkan bagaimana bangsa kita belum mampu untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Orang-orang mungkin sering berdebat tentang bagaimana caranya untuk memajukan suatu wilayah, tetapi sangat minim dalam hal kontribusi nyata dalam memajukan wilayah-wilayah tersebut. Perlu kita ketahui, karena mungkin jarang orang sadari, sebenarnya jika dilihat, suatu kemajuan wilayah itu ada polanya. Polanya itu seperti ini. Sebuah wilayah akan memulai perekonomiannya mulai dari hal yang paling dasar, yaitu pertanian. Di tahap ini, masyarakat sibuk untuk mengekstrak sumber daya alam melalui pertanian untuk dapat bertahan hidup. Semua negara, wilayah, ataupun peradaban mulai dari tahap ini. Setelah suatu wilayah sudah memiliki pasokan makanan yang cukup, tahap selanjutnya adalah membangun infrastruktur. Lewat pembangunan pabrik dan jalan, kita bisa memproduksi berbagai jenis barang seperti perkakas rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan barang lainnya sehingga dapat didistribusikan ke seluruh wilayah. Jika itu semua sudah terpenuhi, kita perlu membangun sumber daya manusianya. Karena pada tahap ini, ekonomi kita akan berkembang ke sektor jasa yang ditandai dengan munculnya bank, universitas, dan juga rumah sakit. Di tahap ini dibutuhkan manusia-manusia berpendidikan tinggi yang memiliki skill serta kreativitas melalui pendidikan. Sebagai contoh nyata, negara yang saat ini telah melewati fase tersebut dan menjelma menjadi negara yang superpower di dunia, yaitu negeri tirai bambu, Republik Rakyat Cina. Sehabis perang, awalnya mereka sangat menderita dan faktor kemiskinan pasca perang membuat Cina berada di fase terendahnya. Namun mereka mampu keluar dari keterpurukan dengan cara membenahi sektor pertanian agar semua orang bisa makan. Sampai akhirnya mereka membangun infrastruktur seperti memperbaiki akses jalan serta membangun pabrik-pabrik. Dan coba kita lihat sekarang, kemegahan kota Beijing, Shanghai, Shenzhen, sampai Guangzhou yang orangnya sudah pintar-pintar semua. Tidak hanya Beijing saja yang mereka bangun, tetapi wilayah lainnya juga turut dibangun agar seluruh rakyat merasakan pemerataan pembangunan. Dan yang menakjubkannya lagi, hal itu semua dibangun bukan dalam waktu ratusan tahun, melainkan dalam beberapa puluh tahun saja. Lalu bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Banyak daerah di Indonesia tengah berada di tahap peralihan dari sektor pertanian menuju sektor industri. Kita lagi proses membangun kota-kota lainnya di Indonesia. Pemerintah sudah mempersiapkan dan sedang dalam proses membangun 10 kota metropolitan baru. Pemerintah sudah mengusahakan akses internet bagi seluruh Indonesia. Pemerintah lagi menghubungkan pulau-pulau menjadi satu melalui pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, jembatan, serta MRT dan LRT. Dan tidak hanya pemerintah, kita pun bisa ikut berkontribusi membangun wilayah kita sendiri agar makin kencang melewati fasenya masing-masing. Salah satunya adalah dengan penerapan internet dan teknologi. Kita bisa berkontribusi nyata di masing-masing wilayah sebagai agent of change dengan memaksimalkan penggunaan internet serta mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk menggunakan internet yang baik dan bermanfaat demi kemajuan kita bersama.